Well, good evening, guys. Welcome back to TFL class. And today we're going to talk more about strategies. Previously, we've already talked about model and approach. Both of the things that we learned previously talk about concept. And today is what in the middle. And the next, we talk about method and technique, which is more on the practice. Nah, kalau teaching strategi ini sudah berada di tengah kita ya. Ada wisdom di sini, konsep also, dan juga proseduralnya. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang model dan approach itu kan konseptual banget ya. Kemudian next kita mempelajari method and teknik, itu sudah ke prosedural sekali. And what interesting here is we are in the middle of both. Okay. Nah, teaching strategies refers to the wisdom in selecting teaching approach, teaching method, techniques, and activities in order to achieve teaching objectives. Nah, dari namanya saja sudah strategis ya. Strategi itu berarti lebih ke cara. Nah, misalnya dalam perang, istilah strategi sering dipakai, itu terkait dengan cara-cara yang akan kita lakukan dalam melaksanakan perang sehingga kita bisa menang. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya kalian punya gebetan, lalu strategi atau cara-cara apa yang akan kalian terapkan agar kalian bisa mendapatkan gebetan kalian tersebut. Begitu juga dengan di kelas. Kita lihat kondisi siswa di dalam kelas, dalam hal apa mereka kurang, dalam hal apa mereka lemah, dan bidang apa yang kurang mereka kuasai. Lalu kita bisa susun rencana strategi apa atau cara-cara apa yang akan kita terapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa kita tersebut. Jadi di sini dari pengertian di sini ada wisdom ya. Ada kebijaksanaan bagaimana kita melihat kondisi di lapangan sehingga kita bisa menentukan metode dan teknik apa dan juga kegiatan-kegiatan apa yang akan kita susun guna mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Kriteria dari teaching strategy adalah involves planning, organizing, and implementing of teaching method, techniques, and activity. Dalam hal ini kita lakukan analisa dulu. Nah, di sanalah letak wisdomnya. Kita cek dulu, kita analisa gebetan kita ini orangnya seperti apa, dia maunya apa, baru kita lakukan planning, kita perencanaan, kita susun, baru eksekusi. Begitu juga dalam perang, analisa dulu musuh kita ini bagaimana, kekuatan dan kelemahannya bagaimana, sehingga kita bisa menyusun rencana di planning, organize, lalu kita eksekusi. Nah, kalau terkait dengan keadaan di kelas, kita analisa dulu keadaan siswa, kita lihat nilai mereka dari semester sebelumnya. Oh, ternyata kelas yang akan saya ajar ini sangat lemah di bidang listening. Dan juga vocabulary-nya sedikit sekali. Nah, dari situ kita bisa susun strategi, kita rencanakan, kita organize activities apa, lalu kita eksekusi. Sehingga kita bisa memaksimalkan pembelajaran dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di kelas. Kemudian the teaching strategy must match with the selected teaching approach. Nah, sudah berkali-kali saya jelaskan di pertemuan-pertemuan online kita sebelumnya. Itu susunannya dari atas, yaitu model, approach, strategi, method, and teknik. Karena strategi berada di bawah approach, jadi itu menyesuaikan dari dua langkah sebelumnya, dua konsep sebelumnya, yaitu model dan approach. Dan juga
strategi itu concern dengan tujuan pembelajaran jangka panjang. Nah, di sini saya akan kasih sedikit beberapa gambaran tentang strategi-strategi yang bisa dipakai dalam pembelajaran bahasa. Dalam belajar bahasa, ada 4 skill yang perlu diketahui, yaitu receptive skill dan productive skill. Receptive skill berhubungan dengan penerimaan. Jadi receptive skills ada 2, listening dan reading. Jadi kita menerima input dari bahasa. Kalau productive skill juga ada 2, speaking and writing. Jadi kita mengeluarkan. Nah, kita fokus pada yang pertama di sini, yaitu listening. Ketika kita mengajar di kelas dengan siswa yang lemah dalam kompetensi listeningnya, berikut ada beberapa strategi inovatif yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kemampuan listening siswa. Yang pertama adalah listening through story, kemudian think, pair, share atau disingkat TPS, problem based learning, news item by using closed procedure, reader strategy, dan listen for lies game. Nah, ini beberapa strategi inovatif ya untuk meningkatkan kemampuan listening siswa. Masing-masing dari strategi ini memiliki sinteks yang berbeda-beda. Jadi metode dan teknik yang berbeda-beda dalam masing-masing strategi ini. Satu strategi ini bisa dipakai untuk meningkatkan lebih dari satu kompetensi. Misalnya think, pair, share. Think, pair, share bisa dipakai untuk meningkatkan listening dan juga reading. Strategi story pun sama. Story bisa dipakai untuk listening dan juga writing. Begitu juga dengan strategi-strategi di bawah lagi 4 itu ya, yang problem based learning sampai lies game itu juga bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi lain selain listening. Nah, begitu kalian nanti masuk kelas, kalian lihat bahwa siswa memiliki masalah dalam kompetensi listening mereka rendah. Jadi strategi mana yang harusnya saya pakai? Strategi mana yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan listening siswa? Jadi tidak ada strategi yang terbaik ya. Strategi satu belum tentu lebih baik dari strategi lain, dan strategi satu belum tentu lebih buruk dari strategi lain. Strategi yang kita pakai dalam mengajar itu tergantung dari materi apa yang akan kita ajarkan, dan juga kemampuan siswa, keadaan siswa di kelas. Itu sangat menentukan strategi yang kita pakai. Nah, misalnya dalam keadaan kelas yang jumlahnya padat, kelasnya gemuk, think, pair, share mungkin lebih bagus dipakai. Ketika kelas dengan kondisi yang lebih sedikit, story yang lebih bagus dipakai, dan seterusnya. Jadi tidak ada strategi satu yang lebih baik dari strategi lainnya. Penggunaan strategi sangat tergantung dari materi yang, sekali lagi, dari materi yang akan diajarkan, dan juga keadaan kelas, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya. Nah, kita fokus dulu satu pada think, pair, share. Think, pair, share itu adalah strategi yang sudah ditemukan sangat lama. Begitu juga dengan strategi lain, masing-masing strategi ini ada expert yang menemukan dan sudah ada langkah-langkah paten di dalamnya. Jadi dalam menerapkan strategi story, langkah pertama adalah A, B, C, dan seterusnya. Think, pair, share, langkah pertama adalah A, B, C, dan seterusnya. Dalam think, pair, share, langkah pertama adalah think. Jadi siswa disuruh berpikir dulu, diberikan sebuah isu, and then the teacher asks the student to think. And then after they finish with their thinking, they get the result of their thinking, and then they do the next step, that is pair. Pair itu maksudnya berpasangan. Jadi apa yang mereka pikirkan tadi, mereka diskusikan sekarang. Selanjutnya, setelah ketemu benang merahnya, baru mereka share.
Nah, selain listening ada speakingnya ternyata di sana. Nah, sekarang ketika masuk kelas, kita lihat keadaan siswa. Ternyata ketika kita berikan thing di awal kurang sesuai, kita bisa ganti prosedurnya. Mungkin kegiatan yang pair-nya kita kasih di awal, kemudian think and share itu bisa. Jadi prakteknya di lapangan atau metodenya nanti dan tekniknya nanti sesuai dengan keadaan siswa di kelas. Dan masing-masing strategi ini dari story sampai live game memiliki advantages and disadvantages-nya sendiri-sendiri atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, misalnya dalam think pair share, ketika kita masuk ke fase pair atau berdiskusi, pasti ada saja siswa yang mendominasi. Siswa yang mendominasi itu kadang-kadang lebih ingin agar idenya yang dipakai, sehingga siswa yang kurang mendominasi akan lebih baik dia untuk diam dan menyetujui saja idenya yang mendominasi. Disinilah peran guru untuk benar-benar mengamati setiap siswa dalam melaksanakan kegiatan pair ini. Sekarang kita lanjut ke skill berikutnya, yaitu speaking. Ketika menemukan kelas dengan keadaan siswa yang speaking kompetensinya rendah dan kalian ingin meningkatkan speaking kompetensinya, berikut ada strategi inovatif yang bisa diaplikasikan, mulai dari survei, gossiping, debate, role play, panau recon, konsep kartun strategi. Nah, dan masih banyak tentu strategi lain yang bisa dipakai dalam meningkatkan kemampuan speaking. Masing-masing strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, metode dan teknik penerapan di kelas yang berbeda-beda. Yang tentunya tidak ada yang satu lebih baik dari strategi yang lainnya. Jadi dilihat dulu sinteks dari masing-masing strategi atau step-step dari masing-masing strategi atau metode dari masing-masing strategi ini, yang mana yang sesuai dengan keadaan kelas, aplikasikan tersebut. Dan ketika dalam proses mengaplikasikan ternyata ada yang kurang pas dengan keadaan siswa, mungkin bisa di-adjust lagi step-step dalam strategi tersebut. Nah, ini beberapa contoh dalam improving student speaking competency. Nah, ini beberapa strategi inovatif pembelajaran membaca atau reading skill. Nah, starting from the RTA strategy, anticipation guide strategy, reciprocal strategy, question generation strategy, SQ3R strategy, CIRC strategy, and graphic organizer strategy. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita lihat dari yang paling bawah, yaitu graphic organizer strategy. Nah, langkah yang baik dalam mengajarkan atau meningkatkan kemampuan membaca adalah langkah pertamanya tidak dengan memberikan teks lalu menyuruh siswa membaca teks tersebut. Itu sangat old fashion ya. Dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan banyak strategi lain dalam meningkatkan kemampuan membaca, langkah pertamanya adalah bukan membaca. Misalnya graphic organizer, langkah pertamanya adalah dengan memberikan siswa judul dari teks, tidak langsung membaca teks. Membaca teks itu adalah langkah kesekian. Jadi judul dibaca dulu. Dengan melihat judul, siswa diberikan kesempatan untuk mengasumsikan kira-kira isi ceritanya apa. Nah, siswa nulis dulu kira-kira ceritanya seperti ini ya. Dari judul ini, dari jenis hurufnya, dari gambar-gambar yang ada, kira-kira isi teksnya adalah seperti ini. Nah, siswa diberikan kesempatan untuk berasumsi di awal.
Kemudian langkah kesekian baru siswa disuruh membaca teks. Nah, dengan asumsi yang ada di kepala, maka mereka akan sangat serius dalam melaksanakan kegiatan membaca tersebut. Karena objektif dari reading kompetensi adalah to find the main idea of the text. Nah, jadi kapanpun kalian mengajar reading, don't give the students to read the text at the first place. Jadi kegiatan membaca teksnya itu adalah langkah kesekian. Jadi dengan memiliki asumsi di awal akan isi teks, siswa akan benar-benar memiliki curiosity dalam membaca sehingga they will read the text in a very detail. Itu coba saja nanti sendiri, maka hasilnya pun akan mengejutkan. Nah, dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa atau students writing kompetensi, ada beberapa strategi inovatif yang bisa dipakai nanti, yaitu mind map strategy, TAD strategy, please strategy, power strategy, guided writing through symbol, descriptive movie strategy. Nah, beberapa strategi yang saya tampilkan di slide ini benar-benar inovatif dan sudah teruji dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa. Seperti yang paling umum adalah mind mapping strategy, di mana siswa menulis judulnya di tengah-tengah lalu menarik garis tentang isi dari tulisan yang akan dibuat. Paragraf 1 saya akan nulis apa, paragraf 2 apa, dan seterusnya, sehingga tulisan siswa akan lebih terstruktur dengan memakai mind mapping strategi. Idenya akan mengalir dengan lebih smooth daripada kalian langsung kasih mereka kertas dan kasih topik silakan menulis. Itu akan lebih susah. Oleh sebab itu, apapun yang akan diajarkan, skill apapun yang akan ditingkatkan, pastikan memakai strategi agar pembelajaran lebih maksimal dan objektifnya bisa tercapai dengan efektif dan efisien tentunya. Mengajar itu seni ya, jadi dengan menguasai banyak strategi tentunya meningkatkan kecakapan kalian nantinya sebagai seorang guru. Jadi apa problem siswa di skillnya, apakah writing, reading, listening maupun speaking, kalian punya strategi dalam meningkatkan skill tersebut. Nah, strategi inovatif pembelajaran vocabulary. Dalam belajar bahasa, vocabulary adalah poin vital. Jadi keywords pictorial, guessing from context, semantic mapping, after reading card game, dan interactive word wall, dan banyak lagi strategi lainnya itu ampuh untuk meningkatkan vocabulary siswa. Kalau kita belajar vocab dulu kan old fashion sekali. Gurunya menyuruh kita 1 hari harus dihafalkan 5 kata. Jadi 10 hari kalian akan punya 50 kata. Jadi kalian mulai mengumpulkan sehari 55, dan di hari ke-11 kalian lupa semuanya. Nah, karena itu adalah old fashion sekali, pastikan dalam mengajarkan vocabulary kalian memakai strategi yang baik. Dan juga skill-skill lainnya tentunya. Sekarang kita masuk ke grammar. Ada mistake buster strategy, triple E strategy, yaitu dimulai dari exploration, explanation, dan expressing. Song strategy, student generated stories, dan tell me how game strategy. Beberapa strategi yang saya tampilkan di slide ini dan strategi lainnya dalam meningkatkan kemampuan grammar siswa itu tidak dimulai dengan menuliskan rumus di awal. Jadi contoh ketika mengajar simple past tense, kalian tulis subjek plus verb 2 plus objek. Jadi dari melihat itu saja siswa sudah takut.
Hari ini kita akan belajar simple past tense. Simple past tense digunakan untuk bla 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 bla. Rumusnya adalah seperti bla bla bla. Nah, siswa masuk kanan keluar kiri nanti kalau caranya seperti itu. Nah, perhatikan yang pertama yaitu mistake buster strategi. Mistake buster strategi ini pengaplikasiannya adalah siswa diberikan sebuah teks dengan berisi grammar yang salah. Siswa disuruh menemukan sendiri kesalahan yang ada pada teks tersebut. Begitulah strategi mistake buster dalam meningkatkan kemampuan struktur siswa atau grammar siswa. Begitu juga strategi di bawah memiliki sinteks yang berbeda-beda, langkah-langkah yang berbeda-beda. Okay, I think that's all about teaching strategies, and I have something to keep you busy at home. Pick 3 strategies, then explain the nature or idea of those strategies along with its advantages and disadvantages. Jadi dari sekian strategi yang sudah saya paparkan tadi, baik itu strategi untuk meningkatkan kemampuan listening, writing, reading, speaking, vocabulary, and grammar, ambil 3 saja. Misalnya mistake buster teknik, lies game, dan mind mapping. Itu misalnya 3 yang kalian pilih. Lalu jelaskan strategi ini apa sih. Jelaskan juga kelebihan dari strategi ini apa, lalu kelemahan dari strategi ini apa. Jadi satu strategi ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama, strategi ini apa sih sebenarnya strategi ini, kemudian kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, itu satu strategi dan tugas kalian adalah milih 3. Jangan yang sudah saya bahas tadi, pilih yang lain. Okay? Yeah, I think that's all for today. Hope this would help your understanding about the strategy and also enrich your knowledge about what strategy should I apply when I have to teach certain skill, certain competency. Okay? Thank you. See you again next time. Goodbye.